Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noni Ahiriyah dengan NPM 231061201104 dengan konsentrasi MSDM lokal 4E4, dosen pengampu Dr. Ayu STK Sari SEMM. Saya akan mempresentasikan pengaruh work-life balance dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PLTA Merangin Hidro. Dengan latar belakang, dalam menghadapi persaingan global, perusahaan dituntut memiliki keunggulan kompetitif yang tidak hanya didasarkan pada teknologi dan finansial, melainkan juga pada kualitas sumber daya manusia atau MSDM yang menjadikan aset berharga. Kinerja karyawan adalah faktor kunci efektivitas dan efisiensi operasional perusahaan. Upaya peningkatan kinerja karyawan memerlukan perhatian terhadap work-life balance dan kompensasi yang berperan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan motivasi, loyalitas, dan produktivitas. Sektor energi, khususnya pembangkit listrik, memiliki karakteristik operasional 24 jam dengan beban kerja dan risiko keselamatan yang tinggi. Pembangkit listrik tenaga air atau PLTA memerlukan manajemen MSDM yang efektif untuk kelanjutan operasionalnya. Rumusan masalah. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah terdapat pengaruh work-life balance terhadap kinerja karyawan PLTA Kerinci Merangin Hidro secara persian dan berapa besar pengaruhnya. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PLTA Merangin Hidro secara versial dan berapa besar pengaruhnya. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh work-life balance dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PLTA Kerinci Merangin Hidro secara simultan dan berapa besar pengaruhnya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisis pengaruh work-life balance terhadap kinerja PLTA Kerinci Merangin Hidro secara parsial dan berapa besar pengaruhnya. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PLTA Kerinci Merangin Hidro secara parsial dan berapa besar pengaruhnya. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh work-life balance dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PLTA Kerinci Merangin Hidro secara simultan dan berapa besar pengaruhnya. Yang pertama ada kinerja karyawan atau Y. Menurut Lingga 2020, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum, dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. Sedangkan menurut Rianto et al. 2021, kinerja merupakan penilaian penting bagi perusahaan agar keberlangsungan perusahaan dapat terjamin. Indikatornya, adapun indikator kinerja menurut Mangkunegara 2023, yang pertama kualitas kerja, kuantitas kerja, kehandalan dan sikap. Selanjutnya work-life balance atau X1. Work-life balance atau keseimbangan kehidupan kerja adalah konsep yang menjelaskan tentang keseimbangan antara kehidupan kerja dengan kehidupan pribadi seseorang. Menurut Clark 2020, work-life balance adalah kepuasan dan fungsi baik di tetap kerja dan di rumah dengan konflik peran yang minimal. Teori border atau batas yang ditemukan oleh Clark menjelaskan bahwa individu setiap hari menyeimbangi batas antara dunia kerja dengan kehidupan pribadi seseorang. Dicapai ketika seorang dapat menegosiasikan batas-batas tersebut, mencapai kepuasan di kedua dominan. Sedangkan menurut Greenhouse et al. 2021 menjelaskan bahwa work-life balance yang sehat akan meningkatkan kesejahteraan psikologis, kepuasan hidup dan kualitas hidup secara keseluruhan. Mereka juga menekankan bahwa work-life balance tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga organisasi melalui
peningkatan komitmen organisasi, produktivitas, dan penurunan absensi serta turnover. Indikator menurut McDonald dan Brandley tahun 2013 mengembangkan beberapa indikator untuk mengukur work-life balance dan konteks kerja modern. Indikator yang pertama yaitu waktu untuk keluarga dan kehidupan pribadi. Yang kedua, kemampuan mengatur waktu secara fleksibel. Yang ketiga, tekanan pekerjaan terhadap kehidupan pribadi. Yang keempat, dukungan dari tempat kerja. Dan yang kelima, kepuasan terhadap keseimbangan yang dimiliki seseorang. Selanjutnya, kompensasi atau X2. Menurut Hasibuan tahun 2016, kompensasi adalah sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka. Kompensasi berkaitan dengan konsistensi internal dan eksternal. Konsistensi internal berkaitan dengan konsep pengajian relatif dalam organisasi, sedangkan konsistensi eksternal berkaitan dengan tingkat relatif struktur pengajian dalam suatu organisasi dibanding dengan struktur pengajian yang berlaku di luar organisasi. Sedangkan menurut Mangkunegara tahun 2013, kompensasi sebagai sistem reward atau imbalan merupakan seluruh paket keuntungan sehingga organisasi bisa membuat sesuatu yang bermanfaat bagi anggotanya, serta diikuti bagaimana mekanisme dan prosedur imbalan didistribusikan. Menurut Mattis dan Jackson dalam Timothy Hendro tahun 2016, kompensasi dalam penelitian ini akan diukur dengan indikator yang pertama gaji pokok, gaji variabel, dan benefit. Selanjutnya ada kerangka pemikiran. X1 work-life balance berpengaruh secara parsial atau sendiri-sendiri terhadap kinerja karyawan atau Y. Dan kompensasi juga berpengaruh secara sendiri-sendiri terhadap kinerja karyawan. Dan keseluruhan work-life balance dan kompensasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan. Tanda yang tidak ada putus-putusnya itu pengaruh secara parsial, sedangkan tanda yang ada titik-titiknya itu berpengaruh secara simultan. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Yang pertama ada Asmat Fatur Asyari tahun 2022 dengan judul Pengaruh Work-Life Balance terhadap Kinerja Karyawan. X1-nya work-life balance dan Y-nya kinerja karyawan. Hasil penelitiannya adalah work-life balance berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, menurut Inna Nisawati Mardiani tahun 2021 dengan judul Pengaruh Work-Life Balance, Lingkungan Kerja dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT Gunanusa Era Mandiri. X1-nya work-life balance, X2-nya lingkungan kerja, dan X3-nya kompensasi. Y-nya kinerja karyawan. Hasil penelitian, work-life balance, lingkungan kerja, dan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan yang ketiga, menurut Al-Fatania Faduas Asmara tahun 2017 dengan judul Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan. X1-nya kompensasi dan Y-nya kinerja karyawan. Hasil penelitiannya adalah kompensasi atau X1 berpengaruh terhadap kinerja atau Y. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono tahun 2013 dalam Yusdika et al. 2021, populasi adalah totalitas semua nilai yang dihasilkan dari perhitungan atau pengukuran secara kuantitatif dari karakteristik tertentu. Mengenai sekumpulan objek yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari apabila jumlah populasi kurang dari 100, maka lebih baik diteliti semuanya. Maka yang menjadi penelitian populasi penilaian ini adalah karyawan PLTA Kerinci Merangin Hidro yang berjumlah kurang lebih 240 orang. Selanjutnya sampel. Menurut Sugiono tahun 2010, sampel adalah bagian dari populasi yang mendapatkan kesempatan untuk diteliti. Sampel ditentukan dengan teknik sampel acak atau random sampling. Sampel 3 dikali 20 dengan 60. Dari 240 karyawan PLTA Kerinci Merangin Hidro akan dipilih
60 karyawan PLTA sebagai respondennya. Selanjutnya ada uji instrumen. Yang pertama, uji validitas. Menurut Ghazali yang dikutip oleh Yusuf tahun 2018, uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya instrumen penelitian. Rumus yang digunakan dalam penelitian ini adalah R product moment dari Karl Pearson dalam Arikunto tahun 2011. Dengan rumus RXY sama dengan sigma XY dikurang sigma XY dibagi sigma kali sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. N dibagi sigma X kuadrat dan dikali sigma Y kuadrat. Keterangan RXY adalah koefisien korelasi antara X dan Y, N adalah jumlah subjek, X adalah skor item, sigma X adalah jumlah skor item, sigma Y adalah jumlah skor total, sigma X kuadrat adalah jumlah kuadrat skor item, dan sigma Y kuadrat adalah jumlah kuadrat skor total. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsisten alat ukur. Apakah alat pengukurannya digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui reliabilitas terhadap X1, X2, dan Y. Tersebut juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Alpha sama dengan K1 dikurang sigma S kuadrat J dibagi K kurang 1 S2X. Keterangan A adalah koefisien reliabilitas alpha, K adalah jumlah data, SJ adalah varian responden untuk item, dan SX adalah jumlah varian skor total. Selanjutnya alat analisis. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis bermaksud untuk menggambarkan karakteristik masing-masing variabel penelitian. Cara melakukan analisis ini adalah dengan cara menghitung nilai rata-rata skor dan tingkat capaian responden atau TCR, serta menginterpretasikannya. Analisis ini tidak menghubungkan satu variabel dengan variabel lainnya dan tidak membandingkan suatu variabel dengan variabel lainnya. Untuk mencari tingkat capaian responden, digunakan dengan rumus sebagai M sama dengan sigma FI dikali WO dibagi sigma F. Keterangan M adalah rata-rata skor, sigma FI adalah total frekuensi. Selanjutnya ada alat analisis regresi linear berganda. Analisis ini dilakukan dengan bantuan SPSS 26 dengan persamaan rumus menurut Sugiono tahun 2009. Adalah Y sama dengan A ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 dan seterusnya ditambah Bn Xn. Keterangan Y adalah kinerja karyawan, X1 adalah work-life balance, dan X2 adalah kompensasi. Yang ketiga ada analisis koefisiensi determinasi. Analisis ini dilakukan dengan SPSS 22. Adapun rumus yang digunakan menurut Sugiono tahun 2009 sebagai berikut. KD sama dengan R kuadrat ditambah 100%. Keterangan KD adalah koefisien determinasi, R kuadrat adalah R squared, dan 100% adalah konstanta. Yang kedua, uji F simultan. Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh bersama-sama variabel X1, X2 terhadap variabel Y. Uji dilakukan dengan SPSS 26 dengan kriteria pengujian sebagai berikut. Yang pertama, jika F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika F hitung lebih dari F tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.